Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh kembali belajar akan firman Allah. Namun saudara-saudara, sebelum kita memasuki lebih lanjut di dalam pemberitaan firman pada hari ini, kita rendahkan diri di hadapan Tuhan, kita mohon pimpinan Dia di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur bahwa saat ini kami diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk kembali belajar akan firman Allah. Kami sangat membutuhkan, ya Tuhan, pimpinan daripada Roh Kudus. Hamba-Mu yang terbatas, memiliki banyak kelemahan ini, Tuhan kiranya kuduskan, Tuhan perlengkapi, agar boleh dipakai untuk menjadi saluran berkat pada hari ini. Kuduskanlah, dan kami mohon Tuhan campur tangan sehingga berita firman yang disampaikan dapat dimengerti oleh umat-Mu. Demikian juga seluruh umat Tuhan yang sudah siap untuk mendengarkan sabda-Mu. Tuhan juga siapkan hati mereka agar dengan sukacita mereka menyambut firman Allah. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nas firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 16 sampai dengan yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, pada pagi ini saya ingin memperkenalkan saudara kepada seseorang yang tidak hanya sekedar seorang teman, tetapi lebih daripada itu. Saya yakin saudara, kita semua sudah mengenalnya. Namun juga bisa saudara tidak mengetahui. Ia sesungguhnya bisa disebut sebagai sahabat. Saudara, di dalam Amsal pasal yang ke-27, ayat yang ke-17, dikatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kemudian di dalam Amsal 27 ayat 6, seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saudara, sahabat sejati adalah seorang yang bisa membuat saudara menjadi orang yang lebih baik lagi. Itu artinya apa, saudara? Itu bisa berarti seorang sahabat akan membuat saudara menjadi pribadi yang terus bertumbuh menuju kedewasaan. Saudara, apa yang kira-kira saudara harapkan dari seorang sahabat? Kalau pertanyaan ini saya ajukan kepada saudara, bisa jadi jawabannya beragam, ya. Jawaban atas pertanyaan ini bisa macam-macam.
Tapi sebagai orang percaya, saudara, mungkin ada yang mengatakan, oh, kalau aku punya sahabat, itu berarti dia akan menolong hidupku sehingga bisa semakin dekat dengan Tuhan. Yang kedua, ada pendapat mengatakan sahabat itu bisa membimbing dan menolong saudara menjadi orang Kristen yang dewasa secara kerohanian. Nah, pada saat ini saya coba mengajak saudara untuk melihat atau belajar kepada tanda kutip sahabat ini yang mungkin saja itu bisa mengejutkan dan sekaligus terasa aneh. Dan itu dapat dijumpai saudara-saudara di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Saudara tahu? Ada sahabat, tapi dia bukan manusia, tetapi dia itu bisa membuat saudara bisa lebih bertumbuh. Yaitu apa, saudara? Kesusahan. Saudara, dalam nas firman Tuhan yang dicatat dalam Injil Yohanes ini, murid-murid Yesus sedang mengalami masa-masa yang begitu sulit. Mereka mengalami kesusahan yang begitu besar. Namun saudara-saudara, Yesus mengadakan mukjizat yang tentu saja membuat orang bisa menjadi terperangah. Tetapi saudara-saudara, jangan saudara itu terpaku sebatas takjub dengan mukjizat yang terjadi. Jauh lebih penting adalah mukjizat yang dilakukan Tuhan Yesus itu ternyata saudara mengandung satu pesan yang sangat penting. Nah, sebelum kita menelusuri lebih lanjut akan kisah atau apa pesan daripada peristiwa ini, saya ingin mengajak saudara melihat konteksnya. Saudara, ayat Alkitab yang dapat kita lihat di dalam konteksnya yaitu apa? Ini diawali oleh peristiwa pemberian makan 5.000 orang. Ya. Nah, sudah itu saudara, kita melihat murid-muridnya Tuhan Yesus, saudara, beranjak dari murid-murid Tuhan itu beranjak dari tempat yang tinggi di Danau Galilea menuju Danau Galilea. Nah, melalui nas ini saudara-saudara, paling tidak kita bisa menemukan beberapa kebenaran tentang siapakah Tuhan Yesus. 6 kebenaran ini akan sungguh-sungguh kiranya meneguhkan saudara bila mana saudara badai kehidupan itu melanda yang membuat saudara itu mungkin mengalami putus asa. Saudara, kebenaran pertama apa? Ini saudara, bahwa Yesus itu Tuhan kita adalah Tuhan yang sungguh-sungguh memelihara kehidupan saudara. Saudara, hal pertama yang perlu saudara ketahui ketika berada dalam badai kehidupan adalah fakta ini, bahwa Yesus Tuhan kita itu memelihara kehidupan saudara. Di dalam konteks ayat sebelumnya, orang-orang banyak berbondong-bondong mengikut Yesus. Tentu saja saudara, alas dan dasarnya orang-orang ini mengikut dia itu lebih banyak didasari karena mereka takjub ketika melihat mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan yang kedua, perut mereka sudah kenyang. Dan bahkan saudara, orang banyak waktu itu hendak menjadikan dia raja. Namun saudara-saudara, menarik sekali, Yesus sama sekali tidak berminat untuk menjadi raja duniawi sebagaimana orang banyak inginkan. Justru saudara, kalau kita perhatikan, ketika dia pergi ke bukit, dia melakukan sesuatu. Ia menjauhi mereka yang hanya ingin melihat dia mengadakan mukjizat lagi. Namun saudara, sebelumnya ia lebih dulu menyuruh murid-muridnya
berlayar ke seberang Danau Galilea. Saat itu saudara, saya boleh katakan Danau Galilea dalam keadaan yang begitu indah dan tenang. Murid-murid tidak ada satupun yang menduga bahwa tidak lama lagi mereka akan mengalami kesulitan, mereka akan mengalami kesusahan. Murid-murid tidak menduga bahwa badai akan segera menerjang. Nah, malam itu saudara, saya yakin awalnya mereka masih diliputi oleh suasana hati atau euforia karena berbagai peristiwa yang terjadi sebelumnya, yakni mujizat Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Mereka masih diliputi oleh suasana gembira dan bangga. Namun saudara, petang itu mereka tidak menyadari bahwa mereka sedang berlayar menghampiri badai. Angin bertiup kencang melanda Danau Galilea. Topan tersebut nyaris saudara menghempaskan dan menenggelamkan mereka. Saudara, menurut para catatan dikatakan situasi kondisi Danau Galilea waktu itu lagi gelap-gelapnya. Saat itu mereka sedang ada di tengah danau. Dan ada penafsir yang mengatakan itu kemungkinan itu antara pukul 3 pagi, dini hari begitu. Saudara, ketika mereka digoncangkan oleh gelombang yang besar, saya yakin murid-murid sudah mengerahkan segala daya upaya. Layar sudah tidak mungkin lagi dipakai untuk mengatasi badai yang menggoncangkan mereka. Satu-satunya yang mungkin dilakukan waktu itu adalah mereka harus mendayung. Perahu terus terombang-ambing dan akhirnya mereka bisa saja menjadi putus asa. Namun saudara yang menarik, Tuhan Yesus mengetahui akan segala kesulitan mereka. Tuhan tahu kecemasan dan rasa putus asa mereka. Dan Yesus Tuhan kita ini adalah Tuhan yang berempati, yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Dia berdaulat atas alam ini. Ia yang dapat berjalan di atas air. Ia juga punya kuasa untuk meredakan badai. Yang menarik saudara, Yesus tidak pernah dikejutkan atau terpengaruh oleh berapa besarnya badai. Semua yang terjadi adalah atas kedaulatannya. Semuanya ada dalam pengaturan Tuhan. Saudara, Yesuslah yang menyuruh murid-muridnya menyongsong badai. Keberadaan murid-muridnya di tengah badai bukanlah sesuatu yang di luar daripada kehendak Allah. Mereka ada di situ karena mereka sedang berada di dalam kehendak Allah. Ingat saudara, di dalam dunia di mana kita hidup, di saat-saat masa-masa sulit seperti sekarang ini, ingatlah saudara bahwa Tuhan tidak tinggalkan saudara. Kesulitan memang ada, tetapi Tuhan tetap memelihara saudara. Yang kedua, Yesus itu menolong saudara agar hari demi hari saudara bertumbuh di dalam rencananya. Badai topan bisa mengamuk, tetapi saudara bisa tetap bertumbuh dalam rencananya. Apa rencana Allah bagi saudara? Saudara, Allah berkehendak untuk mendewasakan saudara. Allah berkehendak untuk mendewasakan murid-muridnya, memproses kehidupan saudara agar boleh menjadi orang-orang Kristen yang dewasa, yang matang. Dia bukan untuk menyakiti saudara. Saya mau tanya pada jemaat ya, coba renungkan, ada saat-saat tertentu apa saudara pernah mengalami pertumbuhan rohani? Saudara, banyak perkara di dalam hidup ini, pertumbuhan rohani yang kita alami, seringkali itu terjadi justru saat-saat kita itu mengalami kesulitan ataupun kesusahan. Di dalam sikon yang demikian inilah saudara makin ditempa dan didewasakan menjadi orang yang matang. Saya percaya sebagai manusia,
saya yakin bahwa tidak satu pun di antara saudara pada pagi ini mau atau berminat mengalami kesulitan. Saya juga yakin kita semua yang di sini tidak ada yang suka akan kesusahan. Tetapi ingatlah saudara, bahwa Tuhan seringkali itu justru menempatkan atau menaruh saudara di tengah-tengah kesesakan, penderitaan, dan kesusahan. Tujuannya apa saudara? Agar kita bertumbuh secara rohani. Dalam kasus yang dialami murid-muridnya saudara, Tuhanlah yang berkenan untuk mengirimkan badai taufan. Saudara, ingatlah selalu, janganlah melihat kesusahan, kesulitan, tantangan hidup yang berat itu hanya semata-mata sebagai sesuatu yang menghancurkan hidup. Tidak demikian saudara. Kalau itu ada dalam rencana Allah, justru itu akan membuat saudara menjadi orang-orang yang makin hari bertumbuh mengenal Dia. Yang ketiga, Yesus melimpahi saudara dengan rahmat-Nya melalui doanya. Saudara, kalau kita membaca di dalam beberapa catatan di dalam Alkitab, khususnya di dalam Injil Yohanes, saudara, Yesus naik ke bukit, saudara, seorang diri. Ya. Setelah murid-muridnya berlayar ke seberang. Di dalam Yohanes 6 ayat 15 katakan, karena Yesus tahu bahwa mereka hendak datang dan hendak membawa Dia dengan paksa untuk menjadikan Dia raja, Ia menyingkir pula ke gunung seorang diri. Saudara, itu yang dilakukan itu. Ia pergi ke gunung. Ia seorang diri di situ. Untuk apa saudara? Mari kita lihat catatan di dalam Matius pasal yang ke-14. Saudara, di dalam Matius 14 ayat 23 dikatakan demikian. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Gamblang sekali saudara ya. Apa yang dilakukan Yesus, Tuhan kita? Di bukit itulah Dia seorang diri dan Dia berdoa, bercakap-cakap dengan Bapanya. Di atas bukit itulah Yesus dapat melihat segalanya. Ia dapat melihat danau yang sedang bergejolak karena hempasan angin taufan. Ia juga melihat murid-muridnya mungkin sedang mendayung sekuat tenaga. Artinya apa saudara? Tidak ada satupun yang terlewatkan. Ia melihat dengan jelas apa yang sedang terjadi. Ia melihat danau yang bergejolak karena hempasan angin taufan. Ia tahu yang sedang dialami murid-muridnya. Karena Dia tahu segalanya. Dan apa yang dilakukannya saudara? Bagian Alkitab ini jelas sekali. Ia berdoa. Bisa jadi atau bahkan saya yakin saudara-saudara, murid-muridnya tidak tahu bahwa Yesus melihat mereka. Mereka tidak dapat melihat Yesus, tapi Yesus dapat melihat mereka. Di bukit itulah Yesus berdoa bagi mereka. Mereka sungguh-sungguh orang yang mendapatkan rahmat daripada Allah karena doa daripada Tuhan Yesus. Saudara, betapa menyenangkannya saudara ketika dalam kehidupan ini ada orang yang dekat sama kita, dia mendoakan kita. Adakah di antara saudara yang tidak suka didoakan? Wah, jarang saudara ya. Kebanyakan orang kalau didoakan oleh saudara seimannya, oleh orang yang dikaguminya, wah, dia akan merasa bangga. Saudara, di dalam kehidupan yang saat ini begitu sulit ini, ketika kesusahan besar melanda hidup saudara, bisa jadi saudara itu mengalami patah semangat. Saudara mungkin juga putus asa menghadapi beban beratnya hidup ini. Tapi ingat saudara, Tuhan Yesus begitu empati terhadap saudara. Ia melihat, memahami segala beban berat yang menindih hidupmu. Ia berdoa bagi saudara. Dan yang keempat, kehadiran daripada Tuhan Yesus itu sungguh-sungguh mendatangkan sukacita.
Saudara, tadi sudah saya katakan, malam dini hari itu, ya kisar antara jam 2:30, jam 3 begitu, Danau Galilea begitu gelapnya. Ombak yang menggoncang, murid-murid begitu cemas, takut dan putus asa. Bukankah di antara mereka itu adalah sebagian adalah nelayan yang sudah berpengalaman. Tetapi kalau mereka menjadi kalut dan takut, itu artinya ombak atau gelombang di danau itu begitu besar. Saudara, ketika kita membaca nas itu, kadang itu muncul pertanyaan, kenapa sih Yesus kok tidak menolong atau datang lebih awal? Kok tega-teganya dia itu membuat muridnya menderita dan stres? Saya yakin saudara bisa jadi murid-murid Yesus berteriak atau bertanya satu sama lainnya, di manakah Yesus? Mengapa ia membiarkan kita dalam keadaan yang berbahaya seperti ini? Nah saudara, di tengah kegalauan, kecemasan yang menghimpit murid-muridnya, ingat ini saudara, mata Yesus tetap tertuju pada saudara. Ia tetap mendoakan mereka. Masalahnya bukan terletak bahwa ia lupa akan murid-muridnya, namun justru yang terjadi adalah sebaliknya. Mereka belum juga mengerti siapa dia. Mereka belum mengerti siapa Yesus. Saudara, dalam catatan Markus pasal 6, 51, 52, Markus tidak mengatakan bahwa murid-muridnya itu sudah paham berbagai mukjizat yang terjadi sebelumnya. Namun persoalannya adalah murid-murid pada waktu itu belum juga mengerti. Atau saya boleh pakai bahasa yang sering kita pakai sekarang adalah gagal paham mereka itu. Atau orang Jawa bilang nggak mudeng begitu ya. Mereka belum juga mengerti bahwa Tuhan sanggup memberi makan orang banyak. Maka Tuhan pun juga sanggup menyelamatkan mereka dari bahaya tenggelam. Saudara, tahukah saudara apa yang paling mereka butuhkan? Sejatinya yang paling diperlukan bukan mujizat, tetapi Sang Pemberi mujizat. Yaitu siapa saudara? Tuhan Yesus Kristus. Saudara, di dalam kehidupan ini saya tahu hampir 1,5-2 tahun ini kita semua ya mengalami masa-masa yang tidak kondusif, yang gak nyaman, baik anak-anak kecil, orang-orang yang bekerja, dan banyak aspek dalam kehidupan ini kita merasa kadang-kadang gak nyaman. Tetapi saudara, di tengah-tengah goncangan-goncangan hidup seperti itu, ingatlah saudara, Yesus itu melihat saudara. Dia hadir, dia ada bersama dengan saudara, dan kehadiran itu mendatangkan satu sukacita. Dan yang kelima adalah saudara itu akan dijaga oleh kuasa daripada Yesus. Saudara, menarik sekali perkataan Yesus di dalam bagian-bagian Yohanes 6 ayat 20. Dia mengatakan sesuatu yang saya katakan perlu kita perhatikan baik-baik situ. Ia berkata, aku ini, jangan takut. Yohanes pasal 6 ayat yang ke-20. Dikatakan, tapi ia berkata kepada mereka, aku ini, jangan takut. Saudara, kehendak Allah bukan menuntun saudara ke tempat yang menghancurkan saudara. Saudara, kehendak Allah tidak akan menuntun saudara ke tempat di mana rahmat Allah tidak dapat menjangkau saudara. Catatan di dalam Matius 14 ayat 22, Yesus tidak menyuruh murid-muridnya melakukan sesuatu yang tidak dapat mereka lakukan. Sekalipun badai terjadi di danau itu, murid-muridnya tetap aman di dalam badai seperti saat mereka di daratan. Mengapa? Yesus tidak menyuruh mereka pergi ke tempat yang tidak dapat dicapai oleh mereka. Kebenaran pentingnya apa? Ia sedang tetap menjaga mereka oleh kuasanya. Jadi saudara, menarik ya, Tuhan itu kalaupun
menuntun, mengarahkan, memerintahkan kita pergi suatu tempat, Tuhan sudah tahu kapasitas kita. Tuhan tahu kekuatan, kelemahan kita, dan Dia tidak akan menghancurkannya. Dia akan menopang membentuk hidupmu. Saudara perhatikan, tetapi ketika Yesus semakin dekat mereka, saudara, apa yang terjadi? Reaksi murid-muridnya justru menunjukkan satu respon ketakutan. Mereka mengira yang sedang berjalan di atas air itu adalah sosok hantu. Namun yang menarik, saudara, dalam tempo sekejap sirnalah ketakutan mereka ketika mereka mendengar suara Yesus berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Saudara, kata "aku ini" itu adalah nama Yehowa yang dipakai Allah untuk menyebut dirinya sendiri. Saudara, bagi orang Yahudi, nama Yahweh atau Yehova itu adalah nama yang paling suci, yang begitu sakral. Ketika Yesus mengatakan ini adalah merupakan satu pernyataan tentang kuasanya, satu proklamair tentang kehadirannya, satu pemberitaan tentang kelimpahannya. Saudara, kehadiran daripada Tuhan Yesus itu membuat saudara bisa menjadi terang. Saudara, dalam nas ini yang kita baca ini, Yesus berjalan di atas air menuju murid-muridnya. Ini, saudara, bukan kejadian yang biasa-biasa saja, tetapi tetap, saudara, di balik apa yang dikatakan atau yang diperbuat Yesus, seringkali ada pesan-pesan tersembunyi di dalamnya. Air bergelora, tetapi Yesus tetap berjalan. Yesus sesungguhnya ingin menunjukkan bahwa apa yang murid-murid Yesus itu pikirkan akan menghempaskan mereka, sesuatu yang sudah akan menghabiskan sampai air melanda mereka di atas kepala mereka, sebenarnya itu sudah ada di bawah kaki Yesus. Persoalan, kesusahan, beban berat, apakah yang namanya sudah sampai di kepala saudara, sesungguhnya itu sudah di bawah kaki Yesus. Ingat selalu hal ini. Di dalam Tuhan Yesus, saudara adalah pemenang. Saudara bisa saja dilanda masalah, kepedihan, ketakutan saat ini. Tetapi ingatlah satu hal ini, saudara senantiasa dijaga olehnya. Dan yang terakhir, saudara dipelihara di dalam rencana kehendak-Nya. Allah tidak pernah menjanjikan bahwa hidup saudara itu seperti langit biru, ya, senantiasa terus biru begitu, tetapi kadang-kadang langit itu juga mendung. Tuhan justru menjanjikan bahwa saudara akan sampai tujuan dengan selamat. Betapapun perjalanan hidup kita sulit sekalipun, ingat saudara, engkau adalah milik Tuhan Yesus. Maka kalau Tuhan beserta dengan saudara, saudara boleh yakin bahwa saudara akan mencapai tujuan. Di dalam Yohanes 6 ayat 2 dikatakan, seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara, terjadi peristiwa yang sangat mengagumkan. Berjalan di atas air itu adalah suatu peristiwa yang luar biasa. Meredakan badai dan menyetop hukum gravitasi itu adalah suatu luar biasa. Dan Yesus juga punya kuasa atas waktu dan ruang. Dalam sekejap mereka sudah sampai di seberang danau. Saudara, ketika saya baca bagian itu saya betul kaget. Bagaimana mungkin ketika Yesus hampir naik ke perahu itu, saudara, yang terjadi kata-kata kita bahwa seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Luar biasa. Saudara, apa yang dapat kita tangkap daripada kisah ini? Apa kaitannya dengan hidup kita? Saudara, ingat di tengah-tengah masa pandemi yang serba sulit ini, seringkali kita itu merasa tak berdaya, merasa diri sudah pasrah gagal, atau mungkin sudah patah semangat.
Tetapi ingatlah saudara, bahwa Allah kita, Tuhan kita Yesus Kristus itu menjaga saudara sampai akhir. Walaupun tidak selalu hadir secara fisik, tetapi Dia secara roh menyertai saudara. Terus yang kedua, ingat saudara, apa yang kau pikirkan sebagai sesuatu yang mustahil, apa yang begitu sulit menurut ukuran saudara, bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Karena apa saudara? Kalau engkau berharap pada Dia, ingatlah ada jalan keluar. Yang ketiga, tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Allah dalam hidup saudara. Kalau Allah sedang merancang membentuk hidupmu dan melatih hidupmu, sebetulnya itu hambatan sebesar apapun akan dapat terlewati. Karena Tuhan tidak pernah gagal di dalam melaksanakan rencananya. Dan yang terakhir, ingat saudara, mujizat di tengah dunia ini masih bisa berakhir. Tetapi kalau saudara memandang kepada Yesus sang pemberi mujizat, maka saudara, hidup saudara akan terberkati. Maukah saudara menjadi murid Kristus yang hidupnya selalu fokus kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Dia? Betapa beratnya, sulitnya kehidupan ini. Kalau engkau tetap menatap kepada Yesus yang adalah sumber pertolongan sejati, Dia tidak akan biarkan saudara. Tuhan akan membuat saudara mencapai tujuan dengan pasti. Maukah saudara? Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam ini. Kami berdoa kiranya seluruh jemaat-Mu hari ini boleh didorong untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kesulitan, tantangan, beban berat yang dialami dalam 1-2 tahun terakhir ini, kiranya itu tidak membuat kami menjadi terhempas atau kami menjadi rapuh dan hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri. Ajarkan kepada kami Tuhan untuk selalu memandang kepada Kristus. Dia menyertai kami dan menolong kami untuk mencapai garis akhir. Terima kasih Bapa, dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.